Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata dari kelas A dengan NIM 0805 118222270001. Jadi di sini saya akan membuat video pengolahan data praktikum penginderaan jauh dengan materi terumbu karang dan lamun. Sebelum ke pengolahan data, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi terumbu karang dan lamun. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat memetakan kawasan terumbu karang dan lamun dengan menggunakan algoritma Lizenga. Jadi ekosistem terumbu karang itu berperan penting pada ekosistem laut. Hal ini dikarenakan ekosistem terumbu karang digunakan sebagai tempat memijah, daerah asuhan dan sumber plasma nutfah bagi biota laut. Jenis karang yang terdapat pada suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Kemudian apabila lingkungannya sesuai dengan spesies tertentu, maka spesies tersebut akan mendominasi wilayah tersebut. Berdasarkan ukurannya, karang dapat ditemukan pada wilayah tertentu, yaitu daerah rataan untuk karang kecil, kemudian lereng terumbu untuk karang bercabang, dan terumbu terluar untuk karang masif. Untuk mendapatkan informasi mengenai sebaran kawasan terumbu karang, kita dapat melakukan kegiatan pemetaan yang memanfaatkan citra satelit Sentinel-2 serta algoritma Lizenga. Sebelumnya, algoritma Lizenga itu adalah algoritma yang disebut dengan koreksi kolam air, digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembacaan pantulan spektral yang disebabkan oleh kedalaman air. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah dua saluran citra yang berbeda menjadi satu saluran citra baru. Dua saluran yang digunakan pada algoritma ini adalah band dengan panjang gelombang pendek dan band dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Band yang dapat digunakan itu adalah band biru, band merah, dan band hijau. Salah satu pemanfaatan dari algoritma Lizenga itu untuk pemetaan sebaran substrat yang terdapat di perairan laut dangkal. Kemudian salah satu contoh substrat yang dapat ditentukan persebarannya menggunakan algoritma Lizenga itu seperti terumbu karang dan lamun. Lalu band yang biasanya digunakan untuk menentukan sebaran terumbu karang adalah band biru dan band hijau. Hal ini dikarenakan kombinasi kedua band tersebut mempunyai panjangan gelombang penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan kombinasi band lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke pengolahan data. Pengolahan data pada praktikum kali ini kita menggunakan software ArcGIS dan Excel. Jadi yang pertama kita buka dulu software ArcGIS-nya. Kemudian langsung klik Add Data. Masukkan data Pulau Pahawang di sini. Kemudian pilih S2B, lalu pilih granule, klik L2A, pilih yang image data, lalu yang R10M. Nah, masukkan band 2, band 3, band 4, dan band 8. Klik add. Nah, kalau udah, untuk mempermudah kita membaca data bandnya, ini kita ganti aja namanya jadi band 2, lalu band 3, B3 aja, sampai seterusnya band 8. Nah, kemudian kita ke search, lalu kita cari float, pilih yang float special analysis, kita langsung klik kanan aja, klik batch, kemudian tambah menjadi 4 tabel. Lalu untuk input tracernya, ini yang pertama itu band 2 berurutan, kemudian band 3, lalu band 4,
lalu yang terakhir band 8. Nah, untuk output rasternya itu kita pilih plus. Jangan lupa ke geodatabase baru kita buat itu buat penyimpanannya. Di ini kan Pulau Pawang. Nah, buat geodatabase baru namain aja Pulau Pahawang ya. Pulau lalu klik geodatabase-nya. Ini kan baru yang band 2, itu kita kasih nama float band 2. Klik save. Lalu sama, lakukan hal yang sama untuk band 3, band 4, dan band 8. Save. Lalu klik OK. Nah, kita tunggu hasil rasternya keluar. Nah, maka hasil floatnya akan keluar seperti ini di input layers. Lalu kemudian kita ke search lagi, kita klik raster calculator. Lalu pilih yang ini, spatial analysis, klik kanan, batch. Lalu kita tambah menjadi 4 tabel. Nah, kemudian pada bagian map algebra ini kita klik 2 kali. Kita masukkan float band 2 terlebih dahulu. Lalu dibagi 10.000. Klik OK. Lakukan hal yang sama sampai float band 8. Nah, untuk output rasternya ini kita beri nama raster band 2. Seterusnya sampai band 8. Lalu klik save, klik OK. Nah, kita tunggu hasil raster kalkulatornya keluar. Nah, maka akan keluar hasil output pada layer seperti ini. Biasanya mungkin dia akan yang keluar tuh raster band 8 dulu, namun yang band 2, band 3, band 4 nya bisa ditambah di app data. Nah, langkah selanjutnya masih di search, lalu kita ke composite band. Kemudian klik. Untuk input rasternya ini kita masukkan raster band 2, raster band 3, raster band 4, dan raster band 8. Pastikan untuk rasternya itu berurutan dari band 2, band 3, band 4, dan band 8. Nah, untuk output raster itu kita kasih nama composite band. Lalu kita klik save, klik OK. Kita tunggu hasil composite bandnya keluar. Memang membutuhkan waktu lumayan lama. Nah, kalau udah dia akan muncul output seperti ini. Untuk bandnya, band merah itu kita ubah aja menjadi band 3, dan yang band biru itu menjadi band 1. Ini adalah warna natural color. Lalu ini kita centang aja semuanya untuk melihat hasil warna bandnya. Centang. Nah, ini adalah warna natural color atau warna seperti warna asli. Ini bisa dilihat nih. Nah, kemudian sebelum ke langkah selanjutnya, itu disarankan untuk kita mengkoreksi sunline terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang lebih akurat, karena kan kalau terkena sunline kan itu datanya
kurang. Terus kalau misalnya kalau udah dikoreksi salin, maka data citranya itu akan lebih halus. Sebelumnya pada pengolahan data ini udah disediakan titik sunlinnya, jadi di sini klik add data, langsung masukkan sunlin. Atau kalau nah ini muncul titik sunlinnya. Atau kalau misalnya belum ada titik sunlin, kita bisa buat di katalog, kemudian pilih uh, file file yang ingin tempat disimpan. Misalnya di sini itu klik kanan, kemudian klik new, klik save file. Nah, di sini namanya ubah menjadi sunglin, feature tabnya point. Nah, jangan lupa untuk koordinat sistemnya WGS 1984 atau menyesuaikan dengan daerah yang dikaji. Nah, di situ nanti akan muncul kita untuk menitikkan titik-titik sunline ini. Nah, kemudian pada sunline ini kita klik kanan, kita lihat open attribute table. Nah, ini adalah nilai-nilai sunline-nya. Itu kita remove aja karena kita mau memastikan nilainya benar atau salah di Excel. Remove. Lalu kita ke Excel. Nah, kemudian udah di Excel, kita masukkan aja file sunline yang format DBF. Ini kita drag aja langsung ke Excel. Nah, datanya seperti ini. Kemudian untuk band 1 itu kita ubah menjadi blue. Lalu band 2 itu red. Band 3 itu green. Dan band 4 ini bandnya. Nah, kemudian ini kita blok semua. Lalu kita ke insert, lalu ke chart, lalu pilih yang scatter. Lalu pastikan nilai bandnya itu lebih dari 0,8 agar nilai yang dikoreksi itu lebih baik. Nah, ini kita lihat untuk yang band blue, display. Nah, kita lihat R square-nya itu lebih dari 0,8. Kita lihat juga yang band red. Nah, juga R square-nya juga lebih dari 0,8. Kemudian yang green, kita lihat lagi. Nah, square-nya juga lebih dari 0,8. Nah, kalau udah ubah aja warnanya untuk kita bisa melihat sesuai dengan warna grafiknya. Nah, di sini kita buat band, lalu ini blue, green, red. Ini lalu di sini formula,
lalu R square, dari sini BI. Untuk beginner nih. Nah, untuk nilai formula, itu kita ambil dari ini, Y sama dengan I. Lalu untuk R square nya langsung aja kita masukkan yang ini. Nah, kemudian untuk nilai BI ini adalah nilai Y yang awal. Kita copy aja. Nah, untuk nilai min itu kita dapatkan dari sini. Ini kita klik sama dengan min, lalu kita copy dari atas sampai bawah. Klik enter. Nah, ini nilai minnya. Kalau udah, ini pindahin aja ke sini. Jadi nilainya 0,1357. Nah, kalau udah, kita lanjut ke ArcGIS lagi, kemudian ke klik search, lalu kita ke raster kalkulator lagi. Kemudian kita batch aja 3 table. Terus untuk yang satu ini, nah kita mulai masukin rumusnya. Yang pertama itu raster band 2 dikurang BI ini tadi yang blue, kemudian lalu dikali dengan raster band 8. Nah, kita buka kurung dulu, raster band 8 lalu dikurang dengan nilai minnya tadi. Nah, ini lalu tutup kurung 2 kali, klik OK. Nah, lalu untuk melihatnya itu kita centang dulu wilayah kajian, lalu kompositnya. Untuk B-nya kita ubah lagi 3, 2, dan 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya ke katalog lagi. Kemudian ini kita akan menambahkan Lizenga, karena sebelumnya saya udah ada Lizenganya. Nih, langsung aja kita klik. Nih, kalau belum ada, sama seperti koreksi Sunline tadi, ke file yang ingin disimpan, lalu klik kanan, klik new, klik save file. Di sini kita ganti jadi Lizenga. Ini fitur setnya point. Terus untuk koordinat sistemnya itu 4 WGS 1984 48S UTM zone. Tuh. Nah, langkah selanjutnya itu kita kalau udah selesai Lizenganya,
Itu kita ke search lagi. Di sini kita ke extract multi values. Nah, lalu untuk inputnya ini Lizenga, terus input rasternya pilih Pulau Pawang, lalu klik OK. Tunggu hasilnya keluar. Nah, kalau udah selesai untuk bagian Lizenganya, itu klik kanan, open attribute table sama kayak Sungreen tadi. Nah, ini datanya. Lalu kita ke Excel lagi. Nah, karena saya sebelumnya udah mengolah data Lizenga di Excel. Nah, ini hasilnya dengan rumus COVAR KI per KJ. Ini udah mendapatkan hasilnya. Dan lalu kita lanjut lagi ke ArcGIS. Nah, kemudian di ArcGIS kita ke search lagi, lalu ke raster kalkulator. Lalu kita batch aja langsung 3 kolom. Lalu yang ini kita masukkan rumus LN blue, kemudian dikurang nilai KI per KJ yang band 23 ya. Nih. Lalu di sini kita kasih tanda turun. Lalu dikali dengan LN green. Tutup kurung. Klik OK. Yang ini sama. Yang ini yang LN blue. Dikurang dengan nilai KI per KJ yang band 24. Band 24 lalu dikali dengan LN red, band red. Tutup kurung. Klik OK. Lalu yang ketiga ini untuk band green, LN green dikurang dengan nilai KI per KJ yang band 34. Kemudian dikali dengan LN red. Ini tutup kurung lagi. Kemudian untuk output rasternya ini band 23, lalu ini band 24, lalu yang ini band 3 dan 4. Save, lalu klik OK. Seperti biasa, tunggu lagi hasil rasternya keluar. Nah, ini adalah hasil dari band 23, band 24, dan band 34. Kemudian kita lanjut ke search lagi.
ke composite band. Lalu untuk input rasternya itu band 23, band 24, dan band 34. Pastikan berurutan. Kemudian untuk outputnya itu dikasih nama composite Lysenga. Klik save, terus kita ke environment. Untuk processing externnya itu same as layer wilayah kajian. Kemudian untuk raster analisnya bagian mas itu wilayah kajian. Klik OK, lalu klik OK. Nah, kita tunggu hasil composite bandnya keluar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau udah, kita ke search lagi, lalu ke extract by mesh. Kemudian untuk input raster itu composite Lysenga. Lalu untuk input raster of feature mask data itu wilayah kajian. Kemudian untuk output rasternya kasih nama wilayah kajian. Klik save, lalu klik OK. Tunggu hasilnya sampai muncul. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk warna bandnya diubah jadi 3, 2, dan 1. Nah, seperti ini. Ini untuk composite Lysenga itu diancentang aja. Nah, langkah selanjutnya itu kita ke add data, masukkan data habitat bentik. Kalau belum ada itu sama seperti tadi, di katalog, terus shapefile. Nah, ini karena saya sudah ada datanya, langsung saya tambahkan. Kemudian kita klik kanan, open attribute table. Nah, bisa dilihat di sini ada habitat bentiknya, ada terumbu karang, lamun, pasir atau substrat dasar, dan laut dalam. Nah, kalau udah untuk habitat bentik itu, lalu kita ke search lagi, lalu kita klik create signature. Nah, lalu untuk input rasternya itu wilayah kajian. Kemudian untuk input raster of feature itu habitat bentik. Lalu untuk sampel filenya itu kelas. Kemudian untuk outputnya ini jangan disimpan di geodatabase. Sini aja. Namanya habitat bentik. Lalu klik save, klik OK. Tunggu hasilnya keluar lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita ke classification. Nah, ini yang untuk image classification layernya itu kita ubah dulu menjadi wilayah kajian. Lalu untuk classification itu kita ubah menjadi maximum likelihood. Lalu untuk ini kita hapus dulu. Untuk input rasternya itu wilayah kajian. Kemudian untuk input signature file itu yang kita simpan tadi. Nah, ini yang habitat bentik. Lalu untuk outputnya baru kita kasih nama habitat bentik. Lalu kita klik save,
dan klik OK. Tunggu hasilnya, outputnya keluar. Nah, seperti ini. Nah, maka hasilnya seperti ini untuk habitat bentiknya kita ganti aja, terumbu karang itu warna koral, lalu untuk warna lamun itu hijau, pasirnya itu beige, lalu untuk laut dalam itu warna biru tua. Oke. Nah, kalau udah selesai itu bisa kita layout. Nah, ini adalah hasil akhir layout pada peta terumbu karang dan lamun atau juga habitat bentik. Bisa dilihat ini untuk yang warna merah atau koral itu terumbu karang, yang hijau ini lamun, kemudian yang warna beige itu pasir atau substrat dasar, dan warna biru itu laut dalam. Kemudian untuk kesimpulan pada praktikum kali ini adalah materi sebaran terumbu karang dan lamun itu menggunakan citra satelit Sentinel-2A serta algoritma Lizenga. Kemudian algoritma Lizenga itu digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembacaan pantulan spektral yang disebabkan oleh kedalaman air. Lalu band yang digunakan adalah itu band biru, merah, dan band hijau. Kemudian band yang biasanya digunakan untuk menentukan sebaran terumbu karang adalah band biru dan band hijau. Kemudian untuk nilai R-score pada koreksi sunline itu pastikan nilai band lebih dari 0,8. Karena apa? Itu untuk nilai yang dikoreksi lebih baik, karena semakin besar dari 0,8 maka nilainya semakin baik. Kemudian saran pada praktikum untuk kedepannya, saya harap untuk materi mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh praktikan. Kemudian juga cara penyampaian materi juga saya harap juga dapat dimengerti oleh praktikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.